Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Mister K. Nah, konten kali ini kita akan membahas tentang media tanam. Jadi kebetulan ini lagi proses akan membuat atau mencampur media tanam untuk tanaman-tanaman hias ataupun tanaman-tanaman pertanian, juga bisa untuk pupuk organik. Nah, ini adalah tanaman-tanaman hias kita yang digunakan atau yang menggunakan media tanam yang kita buat ya. Tanaman-tanaman hias kita. Nah, kita akan berbagi tips bagaimana membuat media tanam yang baik dan bisa menyuburkan tanah dan tanaman kita. Kita keliling dulu lihat tanaman-tanaman atau koleksi tanaman hias kita. Nah, ini dia golongan aglonema yang saat ini lagi ngetren. Ini daun-daun merah, mau yang daun hijau juga ada. Ini daun-daun hijau, mau golongan mawar-mawaran juga ada. Kita ke mawar-mawar. Ini adenium. Ini golongan mawar-mawar. Sebagian sudah ada yang mekar, sebagian masih belum menampakkan keindahannya. Nah, salah satu kunci utama dalam memelihara tanaman hias adalah media tanamnya. Karena jika media tanam yang baik, maka akan menghasilkan kesuburan bagi tanaman. Sama kalau pada ternak, kunci utamanya adalah pakan. Begitupun dengan tanaman, mendapat nutrisi dari media tanam yang digunakan. Nah, ini kita akan mencampur media tanam ya. Jadi kita akan share bagaimana komposisi media tanamnya. Ini terdiri dari 3 bahan utama. Yang pertama adalah sekam padi, kemudian kedua adalah tanah, dan ketiga adalah pupuk kandang. Nah, sekam padi kali ini saya menggunakan sekam padi mentah, tapi jika ingin lebih bagus bisa menggunakan sekam padi yang dalam bentuk arang sekam yang sudah dimasak atau disangrai, biasanya sudah dibakar atau disangrai. Nah, untuk pupuk kandangnya sendiri saya menggunakan pupuk kandang dari kambing, kotoran kambing, karena kotoran kambing dikenal memiliki keunggulan dibandingkan dengan ternak-ternak yang lainnya, dibandingkan sapi dan yang lainnya. Karena kalau biasa kita gunakan juga kotoran sapi, kalau sapi di tempat kami biasa diberi makan rumput liar atau rumput lapangan. Jadi biasa di situ tumbuh juga dengan bibit biji-biji rumput. Nah, sementara kalau kambing diberi makan daun gamal sehingga bersih dari bibit biji-biji rumput. Nah, untuk perbandingannya adalah untuk yang ini kami menggunakan 2 bagian dari tanah, 2 bagian dari pupuk kandang, dan 1 bagian dari sekam padi. Nah, untuk lebih bagus lagi sebenarnya jika teman-teman mau, bisa menggunakan tambahan dengan EM4 pertanian. Itu untuk memancing bakteri tanah, sehingga nanti tanah akan menjadi lebih subur. Nah, oke, kita mencampur dulu karena saya pegang HP sendiri kemudian nggak bawa tripod, jadi agak kesulitan. Kita skip dulu, nanti kita lihat hasil dari proses pencampurannya. Oke, sekian. Lanjut lagi di setelah selesai, nanti kita mencampur. Oke, next. Nah, ini kita tunjukkan hasil pencampurannya. Ini yang sudah dicampur dan ini yang belum dicampur. Kita lihat lapisan bahan campurannya ya. Oke, jadi seperti saya bilang, ini terdiri dari 3 bahan utama. Lapisan yang pertama ini
ini adalah tanah. Kemudian lapisan kedua adalah skam padi, dan lapisan ketiga adalah pupuk kandang. Kemudian kita lapis sedikit di atas dengan skam padi lagi. Nah, ini kemudian dicampur sampai homogen, betul-betul rapi atau betul-betul rata. Kemudian yang setengah jadi akan seperti ini. Ini kondisi setengah jadi karena masih banyak butiran-butiran yang belum merata. Ini seperti ini karena kondisi pupuknya masih basah. Tapi nanti kita akan ayak dengan ayakan pupuk supaya partikel-partikelnya lebih kecil dan bisa lebih homogen. Oke, kita lanjut ke step yang terakhir. Step yang terakhir adalah pengayakan. Nah, ini alat sederhana yang kami buat untuk proses pengayakan pupuk. Jadi ini cukup dengan kawat rang seperti ini. Untuk diameter ukurannya tergantung kebutuhan. Ini saya kurang tahu ukuran berapa, tapi kira-kira seginilah, sekitar 1 cm kali 1 cm. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini hasil pupuk yang sudah siap. Nah, partikelnya lebih merata, kemudian dia teksturnya cenderung lebih gembur. Nah, setelah seperti ini pupuk siap digunakan, atau jika ingin dikemas maka bisa dikemas. Untuk selanjutnya bisa diperjualbelikan atau disimpan untuk ketika suatu saat akan dibutuhkan bisa digunakan kembali. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dukung terus channel Mr. K agar terus berkembang dan bisa menghadirkan konten-konten yang bagus, konten-konten yang baik dan bermanfaat untuk sobat semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.